Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Indasari, NPM 2001 1020 10018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Hukum Pasar Modal. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah pasar modal. Awal berdirinya pasar modal di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1878. Pada saat itu, pasar modal di Indonesia mengalami pasang naik yang mana terdapat perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya ke publik. Kemudian tercatat di pasar modal pada waktu Perang Dunia Kedua, yakni sekitar 1982 sampai 1945. Dan pada saat bersamaan, penjajah Jepang meninggalkan Indonesia, pasar modal mengalami kemunduran. Hal ini lantaran terjadinya situasi yang cukup sulit dari aspek sosial, politik, dan ekonomi, sehingga terdapat beberapa negara mengalami resesi ekonomi. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sekitar pada tahun 1960-an, pasar modal juga tidak bisa menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Pasar modal di Indonesia baru saja mengalami pasang naik saat pembangunan ekonomi di masa Orde Baru, yang mulai menunjukkan hasil pertumbuhannya pada tahun 1980-an hingga pada tahun 1990-an. Namun, pada tahun 1997, perekonomian di Indonesia kembali dilanda krisis moneter, yang mana terjadinya lonjakan inflasi yang sangat tinggi dan rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Secara etimologi, pasar modal terdiri dari kata pasar, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sedangkan modal yang artinya barang bernilai ekonomi biasanya digunakan oleh pelaku usaha untuk memulai dan membiayai sebuah usaha. Pasar modal adalah tempat bagi segala instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, entah berbentuk hutang ataupun modal sendiri. Bisa juga berupa dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, ataupun public authorities. Hakikatnya, prinsip dari pasar modal hampir tidaklah berbeda dengan pasar-pasar yang lain. Apabila ada pembeli yang berhasil, maka juga terdapat penjual yang berhasil. Apabila persentase pembeli lebih tinggi dibandingkan dengan penjual yang ada, maka secara otomatis apabila pembeli sangat minim sedangkan jumlah penjual sangat banyak, maka otomatis harga akan merosot. Yang menjadi pembeda antara pasar modal dengan pasar lainnya adalah dari komoditas yang diperjualbelikan. Pasar modal bisa disebut juga dengan pasar abstrak. Dapat dikatakan demikian karena yang menjadi objek jual belinya berupa dana-dana jangka panjang, yakni dana yang dapat laju investasi memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pada umumnya, surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal pada umumnya bisa dikelompokkan menjadi surat berharga yang sifatnya hutang dan surat berharga yang sifatnya kepemilikan. Surat berharga sifatnya hutang pada umumnya dikenakan dengan sebutan obligasi. Pasar modal merupakan tempat bagi para pemilik modal atau investor untuk menentukan akan menanamkan modalnya pada bermacam-macam pilihan alternatif aset, di mana terdapat emiten yang membutuhkan modal dalam rangka melakukan ekspansi usahanya. Sedangkan untuk perusahaan, pasar modal adalah salah satu sarana untuk menentukan tambahan dana berjangka panjang sebagai pembiayaan kegiatan yang dijalankan. Pasar modal memang adalah sarana penyalur dana sebagai alternatif dari orang-orang yang kelebihan dana atau lender untuk diarahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Sebagai investasi jangka panjang, hal ini seperti yang telah dijelaskan. Surat berharga yang sifatnya hutang pada umumnya dikenal dengan sebutan obligasi, dan surat berharga yang sifatnya kepemilikan disebut dengan istilah saham.
Lebih jelasnya, obligasi dapat diartikan sebagai bukti pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan, sedangkan saham merupakan bukti keikutsertaan dalam perusahaan. Definisi pasar modal secara global adalah suatu tatanan keuangan yang terorganisasi, yang termaksud juga ke dalamnya adalah bank-bank komersil dan juga seluruh lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan, serta semua surat-surat berharga yang beredar di pasar modal itu sendiri. Dalam artian yang lebih khusus, pasar modal diartikan sebagai suatu pasar atau tempat berupa gedung yang disediakan sebagai sarana jual beli saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang sejenis dengan menggunakan jasa perantaraan perdagangan efek. Pasar modal merupakan tempat bagi para pemilik modal atau investor untuk menentukan akan menanamkan modalnya pada bermacam-macam pilihan alternatif aset, di mana terdapat emiten yang membutuhkan modal dalam rangka melakukan ekspansi usahanya. Sedangkan untuk perusahaan, pasar modal adalah salah satu sarana untuk menentukan tambahan dana berjangka panjang sebagai pembiayaan kegiatan usaha yang dijalankan. Pasar modal memang adalah sarana penyalur dana sebagai alternatif dari orang-orang yang kelebihan dana atau leader untuk diarahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Sebagai investasi jangka panjang, hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Lawrence G. Gitman yang dituangkan di dalam bukunya yang bertajuk Principles of Management Finance, di mana pasar modal adalah tempat pihak penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan kegiatan jual beli dana dalam satu institusi resmi, yakni bursa efek yang terdiri dari beberapa instrumen keuangan atau sekuritas yang memiliki jangka waktu di atas 1 tahun. Pasar modal dalam artinya yang lebih sempit didefinisikan sebagai tempat atau dalam pengertian wujud yang terorganisasi di tempat tersebut. Definisi dari bursa efek sendiri adalah suatu sistem terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Efek ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, mengartikan pasar modal sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perilaku penawaran dengan efek yang diterbitkannya. Fungsi, peran, dan tujuannya. Mawardi mengatakan bahwa fungsi pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau leader dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang disebut borrower. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari leader ke borrower dengan menginvestasi dananya. Leader mengharapkan adanya imbalan atau retur dari penyerahan dana tersebut, sedangkan borrower adanya dana dari luar dapat digunakan untuk pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para leader tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aktiviti real. Pasar modal juga memiliki fungsi sebagai berikut. Baik, sekian dari saya penjelasan singkat tentang hukum pasar modal. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.